Ya, halo anak-anak, adik-adik. Wah, Paman Sam senang hari ini karena Paman Sam bisa menemani anak-anak dalam acara anak kreatif. Nah, anak kreatif selalu hadir di depan anak-anak, tentunya juga didampingi oleh ibu, bapak, kakak-kakak, saudara-saudara yang lebih dewasa, tentunya dengan harapan ibu, bapak, kakak-kakak atau anak-anak yang lebih dewasa bisa mendampingi anak-anak yang masih berusia kanak-kanak. Ketika mendengarkan Paman Sam dongeng, barangkali ada yang tidak mengerti atau tidak paham, maka ibu, bapak, kakak-kakak bisa mendampingi dan menjelaskan terhadap adik-adiknya, anak-anak yang usia dini, usia anak-anak. Apalagi kalau Paman Sam harus membuat karya-karya kreatif. Nah, cuman sayang sekali anak-anak, kadang-kadang dongengan Paman Sam ini tidak mencukupi waktu yang hanya 30 menit atau setengah jam. Sehingga kadang-kadang karya-karya kreatif yang harus Paman berikan kepada anak-anak itu kadang-kadang juga tidak nutut, karena memang ada dongeng yang panjang. Nah, dongengan Paman Sam itu sebenarnya lebih banyak mengambil dari buku Fabel Jataka. Ya, Fabel Jataka ini rata-rata adalah dongengan-dongengan yang sudah muncul ratusan tahun yang lalu. Wah, dongengan-dongengan perumpamaan. Ya, kadang-kadang dongeng-dongeng fabel ini, dongengan yang dulu itu masih anonim. Artinya tidak dijumpai penulisnya, tidak dijumpai siapa pengarangnya. Memang karena tidak ditulis karangan oleh siapa. Nah, sekarang ini muncul perkembangan zaman, dongeng-dongeng itu disadur, barulah ada yang menuliskan ulang, menceritakan ulang, mendongengkan ulang. Seperti Paman Sam saat ini, Paman Sam juga mendongengkan ulang, menceritakan ulang kepada anak-anak. Nah, Jataka namanya, Jataka. Nah, di Jataka ini rata-rata itu memiliki dongengan-dongengan yang bersifat luhur. Apa artinya bersifat luhur? Bersifat luhur itu bahwa dongengan-dongengan di Jataka ini selalu memberikan pesan-pesan moral, pesan-pesan yang baik, pesan-pesan yang positif bagi anak-anak mengarungi kehidupan, bagi manusia secara umumnya untuk mengarungi kehidupan. Karena dongengan Jataka ini tidak hanya bisa difungsikan atau bisa bermanfaat bagi anak-anak saja, tetapi semua orang, baik anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, masih relevan sekali dongengan-dongengan di Jataka ini. Dongengan-dongengan fabel khususnya ya. Fabel itu adalah dongeng dengan perumpamaan binatang, tokoh-tokohnya binatang. Ya sudah. Sekarang Paman Sam akan mendongeng tentang teman yang menyesatkan. Wah, teman yang menyesatkan. Begini anak-anak, teman yang menyesatkan itu di satu hutan itu hiduplah sekeluarga singa. Keluarga singa ini memiliki 2 putri dan 1 putra. Kedua orang tuanya, bapak dan ibunya ini sudah tua, sehingga kalau harus mencari makan di luar rumahnya, mencari makan di luar sarangnya, karena singa ini biasanya berumah di gua-gua, di semak-semak, di pohon-pohon yang lebat. Ini sudah nyaris tidak kuat lagi anak-anak, apalagi hutan belantara memang luas sekali. Nah, itulah sebabnya si keluarga singa ini
karena memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki inilah yang bertanggung jawab, yang bertugas untuk mencari mangsa, untuk mencari makanan di hutan belantara. Suatu ketika anak putra ini, singa putra ini pergilah mencari mangsa. Wah, keliling di hutan belantara. Nah, si putra singa ini selalu pulang saat menjelang sore. Anak singa ini selalu membawa makanan pulang ke rumahnya. Nah, saat itu membawalah mangsa berupa seekor rusa. Wah, senang sekali. Kedua saudaranya, dua saudara putrinya, ibu bapaknya juga senang sekali. Mereka makanlah bersama. Begitulah kehidupan keluarga singa itu setiap harinya. Anak putranya selalu mencari makan untuk keluarganya. Suatu siang, esoknya, dia juga masih mencari lagi. Nah, kali ini anak-anak, putra singa itu sebelum mendapatkan mangsanya ketemu seekor serigala. Wah, ketemu seekor serigala di tengah hutan, si singa kaget juga. Kenapa? Karena serigala ini memang biasanya juga memangsa, memusuhi binatang apa saja yang ada di hutan. Nah, kali itu ternyata tidak memusuhi anak-anak. Serigala ini hanya mengaum saja. Wah, tentu saja si singa ini kaget. Ada serigala. Wah, bahaya sekali ini. Aku harus lari. Hai singa, jangan lari. Aku tidak akan menyakitimu. Benarkah kamu tidak akan menyakitiku? Ya, aku tidak akan menyakitimu. Akhirnya serigala mendekati si singa. Tung. Tapi kenapa kamu sekarang tidak menyakitiku? Padahal kamu biasanya menyakiti semua binatang di hutan ini. Ya, aku sudah tidak ingin mengganggu binatang di hutan ini. Gitu katanya serigala ya. Lalu kenapa kamu menghentikan aku di sini? Begini singa, aku ingin mengabdi kepadamu. Aku ingin melayani keluargamu. Aku ingin membantu kamu untuk mencari mangsa. Benarkah? Ya, aku akan melayanimu. Terus sekarang kita mau memangsa apa? Kamu akan membantu apa? Begini singa, aku sudah lama tidak makan daging kuda. Itulah sebabnya kamu sekarang aku ajak untuk mencari kuda. Tapi di hutan belantara ini tidak ada kuda. Kamu bodoh. Bukankah di desa sana banyak kuda milik Tuan Raja? Oh iya, aku tidak pernah ke sana. Itulah sebabnya, ayo sekarang sama aku pergi ke desa. Akhirnya serigala sama si putra singa pergilah ke desa. Ternyata benar anak-anak, di desa itu memang banyak sekali kuda peliharaan, baik milik sang raja maupun milik rakyat di desa itu. Wah, akhirnya mengendap-endaplah si putra singa ini dengan serigala. Wah, mengintip dari semak-semak belukar. Wah, mengintip ini, wah, dia menemukan satu mangsa yang mungkin bisa diterkamnya. Begitu. Nah, terus bagaimana kelanjutannya? Ya, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, anak-anak, terima kasih. Anak-anak masih setia menanti dongengan-dongengan Paman Sam di Anak Kreatif. Nah, Paman Sam akan melanjutkan dongengan yang tadi. Tadi kan sudah sampai di tepi desa.
si putra singa dan serigala. Wah, di tepi desa ternyata benar anak-anak, di desa itu banyak kudanya. Lalu mengintiplah dari celah-celah rumpun-rumpun, semak-semak belukar, dari celah-celah pohon, seperti ini. Wah, ini seandainya ini pohon, ya sudah intip-intip gini, mengincar mangsa yang akan diterkamnya. Begitu. Nah, lalu dengan ketangkasan seekor serigala dan singa, ketangkasan keduanya bersama-sama mereka menerkam si kuda di desa itu, yang mungkin kuda itu kebetulan lengah, langsung diterkam. Wah, kena, digeretlah ke tepi desa. Nah, pada saat si putra singa dan serigala menerkam kuda itu, tidak ada satu orang pun yang tahu di desa itu. Bahkan sang raja di desa itu, ketua di desa itu, tidak tahu kalau ada satu kuda di desa itu sudah diterkam oleh anak serigala dan singa. Wah, dibawalah kuda mangsanya pada hari itu ke gua, ke rumah singa. Nah, sampai di rumah, sampai di sarang singa itu, bapaknya kaget, terkejut. Aduh, kenapa sama serigala anak? Wah, dari jauh si bapaknya singa sudah batin. Kenapa dia pulang sama serigala? Wah, sampai di mana? Di rumahnya, si putra singa berteriak, memanggili saudara-saudaranya, juga ibu bapaknya. Ibu bapak, adik-adikku, coba lihatlah, aku membawa mangsa makanan yang lezat berupa seekor kuda. Wah, tentu saja adik-adiknya keluar. Hah? Kakakku membawa mangsa seekor kuda. Wah, riang gembira adik-adiknya. Berbeda sekali dengan ibu bapaknya. Bapaknya sangat gelisah, sedih hatinya. Bukan karena si singa itu membawa makanan kuda yang membuat sedih, tetapi karena ada serigala di situ. Bapak, lihatlah, tidakkah Bapak senang? Baru kali ini aku mendapatkan makanan yang begitu besar. Apalagi makanan ini adalah seekor kuda yang aku dapat dari desa sebelah. Si bapaknya hanya diam saja. Lalu si putra singa dipanggil oleh bapaknya. Anakku, ayo kita ke dalam sebentar. Nah, sampai di dalam, bapaknya menasihati si putra singa. Anakku laki-laki, kenapa kali ini kamu bersama serigala itu? Bukankah serigala itu adalah pemangsa semua binatang yang ada di hutan belantara ini? Iya, ayah. Aku tadi memang dibantu oleh serigala ini. Serigala ini tidak jahat, ayah. Jangan terpedaya dengan serigala ini. Pasti ada maksud yang tidak baik terhadap kita. Tidak, ayah. Serigala ini baik. Tadi dia mengatakan bahwa dia akan melayaniku dan keluarga kita. Baiklah, tetapi kamu harus hati-hati. Jangan selalu berteman dengan serigala itu. Menghindarlah pelan-pelan, walaupun kamu tidak bisa menolak untuk hari ini. Iya, ayah. Iya, aku selalu hati-hati. Baiklah, ayo kita keluar. Kita makan bersama. Akhirnya putra singa tadi dengan bapaknya keluar. Makanlah mereka bersama-sama. Bersama juga dengan serigala. Serigalanya juga ikut makan daging kuda itu. Wah, dimakan bersama-sama dengan dua adiknya, dengan ibu bapaknya, juga dengan
si serigala makan lagi. Nah, di peristiwa itu anak-anak, di desa ini sudah ramai. Ternyata masyarakat di desa ramai membicarakan bahwa kudanya hilang satu. Wah, waduh, bagaimana ini? Ini pasti ada pencurinya. Wah, masyarakat di desa itu berkomentar begitu. Sang rajanya, sang ketua adat, ketua di desa itu keluar juga. Tenang, tenang rakyatku. Pasti ini memang ulah si singa. Pastilah si singa di hutan belantara ini telah memangsa kuda kita. Nah, begitu. Kalau begitu, kita siapkan panah untuk memanah singa-singa yang masuk di dalam desa kita. Setuju, setuju. Wah, itu masyarakat di desa setuju dengan perintah ketua desanya. Mereka semua mempersiapkan panah. Nah, benar juga. Mereka mempersiapkan panah, sudah berdiri, berjaga-jaga di sudut-sudut desanya. Ada yang naik di pohon, ada yang bersembunyi di semak belukar, ada yang di balik batu, semua bersiap-siap. Jaga-jaga kalau benar-benar ada singa masuk, maka dia akan terpanah oleh masyarakat di desa itu. Wah, siap-siap gitu. Nah, sisi lain, di rumahnya si singa yang tadi enak-enak makan, ternyata mereka terlalu nafsu bermakan, terlalu nafsu makan. Wah, daging daging kuda ini dimakan semua sampai kekenyangan. Kekenyangan, ngantuk semua, tertidur semua. Bahkan si serigala juga ikut ngantuk dan tertidur di rumah si singa. Lalu bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia menanti dongengan Paman Sam di Anak Kreatif ini. Nah, tadi sudah di rumahnya si singa sudah tertidur pulas karena kekenyangan makan daging kuda. Tertidur pulas sampai malam. Nah, di desa pun juga demikian. Di desa para pemuda, orang tua dan anak-anak yang sudah siap-siap bersembunyi untuk memanah pencuri kudanya, ternyata juga tidak ada yang datang. Tidak ada singa yang datang seekor pun di desa itu. Harinya sudah malam. Kemudian mereka tentu saja ada yang tertidur di tempat di rumput itu, ada yang pulang karena sudah sangat ngantuk, ada yang masih berjaga-jaga di pohon tapi dengan tidur-tiduran. Nah, kemudian sampai pagi matahari terbit, mereka bangun. Waduh, kita tertidur. Oh iya, kita semalam tertidur, semua tertidur. Masyarakat di desa itu menjadi geger, menjadi ramai. Yang satu menyalahkan yang satu menyalahkan yang satu, dianggap yang satu tertidur, yang satu tidak tertidur, sama-sama menyalahkan padahal semua tertidur. Pastilah saat kita tertidur ada singa yang masuk ke sini. Coba lihat, coba diperiksa bagaimana kuda-kuda di sini, apakah ada yang hilang? Wah, semua memeriksa kandang masing-masing, dilihat kudanya masih utuh, dilihat kandang yang sana kudanya masih utuh. Wah, berarti malam ini tidak ada singa yang datang. Terus kapan ya sih kira-kira
singa ini masuk ke desa kita, pastilah di siang atau pagi hari mereka sudah masuk sini. Wah, kata rakyat di desa itu begitu. Maka ketua desa keluar lagi. Baiklah, rakyatku di sini. Kalau begitu, kita semua harus bergiliran untuk berjaga di desa kita. Sekarang ada yang berjaga-jaga di siang hari dan ada yang berjaga-jaga di malam hari. Setuju. Wah, rakyat di desa itu menyetujui apa kata sang raja. Nah, siang itu walaupun mereka sudah ada yang ngantuk semua karena semalam sudah berjaga-jaga semua, tidak bisa membagi waktunya, ngantuk semua, kesal semua, tetapi siang itu mereka harus ada yang berjaga di siang hari. Wah, terpaksalah antar penduduk ini ada yang ngomong-ngomong ke tetangga, aduh kamu saja ya, aku sudah ngantuk. Ah, kamu saja, aku juga ngantuk. Terus siapa ini yang jaga? Wah, rame semua, tidak ada yang sanggup untuk berjaga-jaga siang. Tetapi untunglah dari sekian banyak masyarakat di desa itu beberapa ada yang sanggup. Aku saja sudah, biar nanti aku malam tidak berjaga lagi di sini. Aku sekarang yang berjaga di desa ini. Wah, gitu. Akhirnya ada yang sanggup berjaga di siang hari walaupun malamnya tidak nyenyak tidurnya. Ya, akhirnya ada 5 orang di desa itu yang siap-siap berjaga menunggu pencuri kuda di desanya. Nah, benar anak-anak, si singa di rumahnya sudah bangun dari kekenyangannya. Aku kemarin semalam terlalu kenyang, sekarang tertiduran sampai aku kesiangan. Wah, yang satunya juga ngomong, iya aku juga, aku kesiangan, bagaimana ini? Serigalanya juga bangun, aku juga, aku kesiangan. Terus bagaimana rencana kita hari ini? Apakah kita masih mencari mangsa daging kuda? Katanya serigala begitu. Si singa buta, iya serigala, ternyata daging kuda ini enak. Kalau begitu, hari ini bagaimana kalau kita mencari kuda lagi di desa sebelah? Tentu aku mau. Bukankah aku memang sengaja untuk melayanimu dan keluargamu? Iya benar. Kalau begitu, ayo kita pergi. Wah, akhirnya si putra singa dan serigala itu pergilah ke desa lagi. Mereka berdua tidak pernah menyangka dan tidak pernah tahu bahwa di desa sana sudah siap-siap masyarakatnya membawa panah untuk memanah siapa saja yang akan mencuri kuda-kuda di desa. Wah, berjalan klutuk. Wah, serigala juga jalan. Wah, terus mari di tepi desa dia inguk-inguk lagi, ngintip lagi. Wah, seperti ini, ngintip lagi. Intip ini. Diintai, mengintai. Ternyata kelihatan sepi anak-anak. Kelihatan sepi sekali. Si singa berkata pada serigala, ternyata desanya sepi. Ayo kita segera mencari kuda di sana. Ya, ayo. Cepet-cepetan si kuda, si anak singa dan serigala masuk. Mengendap-endap dalam desa itu. Nah, belum sampai si anak singa dan serigala itu menangkap kuda yang ada di desa, tiba-tiba ada anak panah meluncur. Wah, anak panah itu mengenai leher si singa. Sementara pas anak panah itu kena lehernya si anak singa, begitu segera saja si serigala lari pontang-panting, lari sekeras-keras,
Nah, putra singa akhirnya mati kena panah di situ. Akibatnya apa? Sebabnya apa? Sebabnya si anak singa ini terpengaruh oleh si serigala. Ketika anak singa ini mendapatkan celaka, ternyata serigala ini tidak menghiraukan, tidak mengindahkan celakanya temannya, tetapi dia menyelamatkan diri sendiri, tidak peduli dengan kawannya. Nah, itulah anak-anak dongengan Paman Sam hari ini yang diambil dari buku Jataka ini tentang si singa. Ya, tadi kenapa singa sampai celaka begitu? Ya karena tidak nuruti nasihat bapaknya tadi. Kan bapaknya tadi sudah mengingatkan, jangan berteman dengan serigala, jangan berteman dengan kawan yang biasa menyesatkan, yang tidak peduli dengan diri kita. Nah, dari dongengan ini, hikmah apa yang harus kita petik? Hikmahnya, mengikuti nasihat yang buruk akan merugikan diri kita sendiri. Turutilah nasihat dari yang bijaksana. Nah, itulah anak kreatif hari ini. Mudah-mudahan Paman Sam bisa menemui kalian di anak kreatif episode mendatang. Anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.